Dari puji Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Seberapapun yang kita ada, seperti yang Tuhan, firman Tuhan katakan 2-3 orang bertemu dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Amin. Puji Tuhan. Dan saat ini jam tayang kita jam 5 sore kembali. Makin kita semangat melayani Tuhan. Amin. Kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasalnya ke-13 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16. Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Puji Tuhan, pada malam hari ini yang diberikan tema adalah memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Kita buka lagi dalam Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Mazmur pasalnya ke-96 ayatnya yang ke-8 dikatakan di sana, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Amin. Dalam kebudayaan bangsa Israel pada zaman dahulu kala, sebelum kejadian Tuhan Yesus disalibkan, ketika mereka mau masuk dalam bait Allah atau pada saat zaman sekarang adalah gereja, mereka harus membawa korban. Di sana kalau misalnya kita baca di dalam perjanjian lama yang terdapat di dalam imamat dari pasal yang pertama sampai pasalnya yang ke-7 kalau tidak salah, di situ tertulis ketika mau ke bait Allah kita harus membawa penghapus dosa, korban bakaran, penghapus, apalah segala macam, banyak macam. Tapi di sini puji Tuhan, kita saat ini hidup dalam zaman kemurahan. Amin. Tidak lagi kita mau repot-repot mempersembahkan korban-korban bakaran ya. Kalau misalnya sekarang kayak kita mau beli sapi itu mahal, mau beli kambing mahal. Kalau misalnya mempersembahkan korban syukur, kita harus menyediakan roti segala macam, bla bla, banyak syarat-syaratnya. Tetapi di sini firman Tuhan katakan ketika kita datang ibadah kita harus memuliakan Allah dalam hidup kita. Amin. Dalam Ibrani pasal yang ke-13 kita lihat di ayat yang ke-15, di sana dikatakan begini. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Dalam segala tingkah laku kita dalam firman Tuhan juga dikatakan bagaimana lidah itu adalah api. Nah, di sini kita harus belajar untuk bagaimana kita harus tetap berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Di dalam ayat 15 dikatakan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan Allah. Kita lihat di ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Artinya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, teman-teman, yang di dalam konsep ini kita harus tetap mengenakan kasih. Memang kalau misalnya mau dibilang bilang kasih itu sangatlah mudah untuk kita ucapkan dengan bibir. Tetapi di sini yang Tuhan ajarkan dalam setiap kehidupan kita adalah bagaimana kita harus tetap berusaha. Amin. Berusaha untuk menuju dalam kesempurnaan
seperti yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Nah, di dalam Imamat pasal yang pertama sampai pasal yang ke-7 itu dikatakan bagaimana ketika kita mau masuk dalam bait Allah, kita harus mempersembahkan korban-korban yang sangat banyak, dan kita harus bersyukur kepada Tuhan ketika Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Kita tidak lagi mempersembahkan korban-korban tersebut. Amin. Yang Tuhan mau adalah dalam kehidupan kita, kita harus mempersembahkan korban rasa syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Seperti kita bangun pagi, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai aktivitas kita, sebelum juga kita menutup aktivitas kita pada malam hari, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Karena di dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-11, Yeremia pasal yang ke-33 ayatnya yang ke-11 dikatakan di sana begini. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, yaitu kita sendiri, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan ketika kita selalu membawa korban syukur kepada Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan, di sini di firman Tuhan katakan Dia akan memulihkan setiap kita. Amin. Di keluarga kita ada pemulihan. Di apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti pekerjaan kita, usaha kita, akan ada pemulihan dari Tuhan. Amin. Yaitu apa? Mujizat terjadi dalam kehidupan kita seperti apa yang kita harapkan, yang Tuhan juga mau dalam kehidupan kita. Amin. Maka dari itu kita harus belajar untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nah, di sini firman Tuhan katakan tadi, seperti kita dengar dalam ayat ke-11 dari Yeremia 33, dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya. Lanjut, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan. Rumah Tuhan itu bukan hanya gereja, itu bukan hanya di sini, tetapi gereja sesungguhnya adalah kehidupan kita sendiri. Amin. Kehidupan kita sendiri. Kita harus bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Kita harus tetap membersihkan kehidupan kita, agar supaya apa? Kita tetap berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Dan seperti khotbah Bapak Gembala pada waktu itu dikatakan, bagaimana firman Tuhan mengatakan bagaimana kita harus tetap mau dibersihkan. Walaupun itu sakit, pembersihan itu, tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Ketika kita mengucap syukur terus kepada Tuhan, semuanya akan indah pada waktunya. Dan firman Tuhan katakan akan ada pemulihan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, contoh juga dalam kehidupan Rasul Paulus, kalau misalnya kita mengetahui dalam kehidupan dia, Rasul Paulus dalam sejarah, dalam perjalanan daripada pelayanan daripada Rasul Paulus, saudara, itu tidaklah mudah. Dia menghadapi bagaimana penyiksaan, penganiayaan, berulang kali masuk dalam penjara untuk membela firman Tuhan, membela Tuhan kita. Tetapi kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ayat 16. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Ayat ini sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita, karena ayat ini dari sekolah minggu juga sudah dibawakan. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayat ke-19 sampai ayatnya yang ke-33. Ayat ini panjang, tapi tidak mengapa, agar supaya kita mengetahui dari awalnya. Demikian firman Tuhan. Kepala penjara Filipi, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas
lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota itu, berkatalah mereka kata-katanya, orang-orang itu mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajar adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka, dan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dan pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga itu tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, janganlah celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengar gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Kita melihat di sini bagaimana setiap orang memuliakan Allah, setiap orang mempersembahkan korban syukur dengan nyanyian pujian kepada Allah, kepada Tuhan kita, akan ada mujizat terjadi di situ. Haleluya! Pemulihan terjadi di situ. Pemulihannya di mana? Keluarga daripada kepala penjara ini membawa diri untuk dibaptis. Amin. Maka dari itu seperti Yeremia tadi katakan, bagaimana ketika kita membawa korban syukur kepada Tuhan, memuliakan Allah di rumah Tuhan, akan ada pemulihan terjadi. Saya kira percaya setiap kita di sini mempunyai pergumulan masing-masing. Dari kita seperti firman Tuhan katakan, bahwa setiap korban syukur kita kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam segenap hidup kita. Lihatlah yang akan terjadi, bagaimana pemulihan akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Setiap pergumulan apapun yang kita hadapi saat ini, yakin dan percaya Tuhan akan sanggup memulihkannya. Sekalipun orang mengatakan itu sangat berat, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada mustahil yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita, orang yang mau bersyukur. Haleluya. Kita belajar terus untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap memuliakan Allah, jangan memuliakan diri sendiri. Tetapi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita menjadi dampak, tapi di situ permuliakan nama Tuhan sendiri. Amin. Jangan mencondongkan kehidupan kita, tetapi kita harus membawa kehidupan kita berdampak menjadi garam dan terang dunia, dan kita di situ kita mau mempermuliakan nama Tuhan. Ya, kita percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Dalam 1 Tesalonika ayat terakhir, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke 16 sampai ayatnya yang ke 17, di sana dikatakan begini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat 19. Janganlah padamkan roh. Amin. Dalam kehidupan kita, saya percaya kita pasti menghadapi bagaimana
dalam berbagai macam-macam pergumulan yang terkadang membuat kehidupan kita lemah dalam Tuhan. Tapi yakin percaya, Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan pada saat sore hari ini, bagaimana kita terus tetap mengucap kemuliaan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, memuliakan terus Tuhan dalam mulut kita, membawa korban persembahan yang dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Yakin percaya, Tuhan akan terus memulihkan kehidupan kita, karakter kita akan dipulihkan, dan juga keluarga kita akan dipulihkan. Semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan.